Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Oke, hari ini kita bahas sesuatu yang, cukup mengejutkan ya. Ini dari bab 4 buku Brain Power yang Anda bagikan. Idenya tuh, mungkinkah Alzheimer, penyakit yang kita takutkan itu, sebenarnya adalah diabetes. Tapi, diabetes yang spesifik nyerang otak. Konsepnya radikal sih ini. Betul sekali. Dan fokus kita memang di bab 4 buku itu ya, yang secara gamblang mengulas hipotesis ini. Kadang disebut juga diabetes tipe 3. Intinya gini, ada kaitan erat banget antara cara tubuh kita, khususnya otak ya, ngelola energi, terutama gula, glukosa itu, dengan risiko penurunan fungsi kognitif, risiko Alzheimer juga. Dan ini bukan sekedar cocok logi loh, tapi ada mekanisme yang coba diungkap di sana. Oke. Jadi, misi kita sekarang, kita bongkar isi bab 4 itu ya. Bukti kuncinya apa aja sih yang disajikan di sana? Soal hubungan Alzheimer sama metabolisme otak ini. Terus, persisnya gimana mekanisme kerja yang dijelaskan buku itu? Dan yang paling penting nih, buat kita semua, buat Anda pendengar, artinya apa? Langkah apa yang bisa kita ambil dari pemahaman ini buat jaga kesehatan otak? Yuk kita bedah bareng-bareng, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Konsep Alzheimer sebagai diabetes otak yang jadi inti bab 4 Brain Power ini kedengarannya revolusioner banget. Bisa dijelasin lebih simpel nggak? Inti gagasannya menurut buku itu gimana? Tentu. Gini, intinya otak kita itu organ yang luar biasa boros energi. Beratnya cuma sekitar 2% dari total berat badan, tapi makannya, bisa 20% dari seluruh energi kita. Dan sumber energi utamanya itu glukosa. Nah, sama kayak sel tubuh lain, sel otak kita perlu hormon insulin. Buat apa? Buat buka pintu biar glukosa bisa masuk jadi bahan bakar. Bab 4 Brain Power ini menyoroti bahwa di kondisi yang mereka sebut diabetes otak atau diabetes tipe 3 itu, terjadi masalah serius di sistem sinyal insulin, di dalam otaknya sendiri. Oh, jadi semacam resistensi insulin gitu ya? Tapi terjadinya khusus di otak. Mirip diabetes tipe 2 yang biasa kita dengar itu, tapi ini lokasinya di pusat kendali kita. Kedua, kan sel-sel tubuh jadi kurang responsif, resisten gitu sama sinyal insulin. Akibatnya gula numpuk di darah, selnya malah kelaparan. Nah, bab 4 buku ini bilang proses serupa bisa terjadi di otak. Sel-sel otak, apalagi di area penting kayak hippocampus buat memori, itu jadi budek sama perintah insulin. Akibatnya yaitu, mereka susah nyerap glukosa yang dibutuhkan buat kerja optimal. Coba bayangin, sel otak Anda kelaparan padahal makanan glukosa banyak. Gara-gara kunci insulin nggak bisa buka pintu sel. Kelaparan di tengah kelimpahan ya? Wah, itu gambaran yang kuat banget. Terus dampaknya apa dong kalau sel-sel otak ini mulai kekurangan energi gara-gara masalah insulin ini? Dampaknya bisa sangat merusak kalau sel otak nggak dapat cukup energi, fungsinya mulai melambat, mulai terganggu. Awalnya mungkin susah konsentrasi, terus kayak ada brain fog, kabut otak gitu ya, susah nginget informasi baru, lama-lama ya bisa kontribusi ke penurunan kognitif progresif. Nah itu kan ciri khasnya Alzheimer. Bab 4 secara spesifik mengaitkan disfungsi insulin otak ini dengan gejala awal Alzheimer. Oke, itu penjelasan kaitan fungsionalnya masuk akal. Tapi kan Alzheimer juga identik sama tanda fisik ya. Ada penumpukan plak protein amyloid di otak. Gimana bab 4 Brain Power ini nyambungin masalah sinyal insulin tadi dengan plak amyloid yang terkenal itu? Ada hubungannya gitu? Nah, ini dia bagian yang paling menarik, mungkin agak rumit sedikit, tapi penting banget yang disajikan di bab 4. Buku itu jelasin, masalahnya mungkin bukan cuma plak amyloid yang udah gede dan matang, tapi justru dimulai dari bentuk yang lebih kecil, namanya oligomer amyloid. Ini kayak gumpalan-gumpalan kecil protein beta amyloid, semacam bibit sebelum jadi plak besar. Bukti yang disajikan nunjukin kalau oligomer kecil inilah yang jahat banget. Mereka bisa secara aktif ganggu dan hambat reseptor insulin di permukaan sel saraf, terutama di hipokampus tadi. Tunggu sebentar. Jadi bukan plak besarnya aja, tapi justru gumpalan protein kecil ini yang aktif ngerusak kemampuan sel otak buat respon insulin? Ini kayak serangan ganda dong. Iya, tepat sekali. Oligomer ini seolah-olah nyumbat lubang kuncinya. Jadi insulin nggak efektif. Artinya, keberadaan oligomer amyloid ini secara langsung memperburuk resistensi insulin di otak. Tapi ceritanya di bab 4 jadi makin kompleks lagi. Ada lingkaran setan yang dijelasin di sana. Lingkaran setan, gimana tuh maksudnya? Penjelasannya menurut buku itu begini.
Otak kita sebenarnya punya mekanisme pertahanan alami. Ada enzim penting namanya insulin degrading enzyme, disingkat ID. Enzim ini punya 2 tugas utama yang penting banget. Pertama, ya sesuai namanya, bantu ngurai dan nyingkirin kelebihan insulin di otak. Tugas kedua, yang juga vital, adalah bersihin dan ngurai oligomer-oligomer beta amyloid yang bahaya tadi. Oke. Satu enzim, 2 kerjaan penting. Ngurus insulin sama bersihin sampah protein amyloid. Terus masalahnya di mana? Masalahnya muncul kalau kadar insulin di otak terlalu tinggi atau melonjak terus-menerus. Ini bisa terjadi karena banyak hal ya, pola makan tinggi gula misalnya, karbohidrat olahan, atau pada orang dengan diabetes tipe 2 kan, tubuhnya memang produksi banyak insulin buat ngatasin resistensi. Nah, pas insulin banjir di otak, enzim ID ini jadi kewalahan. Prioritas utamanya kayak terpaksa gitu, pindah buat ngurusin gelombang insulin yang tinggi ini dulu. Saya mulai nangkep nih. Jadi karena sibuk ngurusin insulin, kerjaan keduanya jadi terbengkalai, gitu. Persis. Akibatnya tugas bersihin oligomer amyloid jadi terabaikan. Oligomer yang harusnya dibuang malah numpuk. Makin banyak oligomer numpuk, makin parah gangguan ke sinyal insulin. Makin parah gangguan sinyal insulin, makin susah sel otak dapat energi. Dan tumpukan oligomer ini lama-lama bisa bentuk plak amyloid yang lebih gede, lebih stabil, yang makin ngerusak jaringan otak. Nah, ini lingkaran setan yang dijelasin di bab 4. Masalah metabolisme insulin tinggi memperparah penumpukan protein racun, dan penumpukan protein racun memperparah masalah metabolisme di otak. Muter terus. Wah, itu penjelasan mekanisme lingkaran setannya jelas banget ya. Pantes aja kalau bab 4 buku ini dan penelitian yang dirujuknya nekenin banget hubungan antara diabetes tipe 2 sama peningkatan resiko Alzheimer. Koneksi tugu otak ini jadi kerasa nyata banget, mekanistik gitu. Sangat nyapa. Apa yang terjadi sama metabolisme di seluruh tubuh kita itu punya dampak langsung dan dalam kesehatan otak. Buku Brain Power ini negesin kalau otak itu bukan benda terpisah yang ngambang di tengkorak kita. Dia sangat dipengaruhi sama kesehatan pembuluh darah, kadar gula darah, hormon, peradangan dalam tubuh. Makanya, ngenalin dan ngelola faktor risiko diabetes tipe 2 jadi penting banget, bukan cuma buat kesehatan fisik umum, tapi spesifik sebagai strategi potensial buat ngelindungin kesehatan kognitif kita. Seperti yang diurai di bab 4 itu. Ngomongin faktor risiko nih, poin-poin utama apa aja yang diangkat di buku Brain Power soal diabetes tipe 2 yang sekarang kita paham relevan juga buat resiko diabetes otak ini, terutama yang bisa kita kendalikan gitu. Iya, bab 4 dan bagian lain buku itu memang bahas faktor risiko diabetes tipe 2 ya. Dan banyak banget diantaranya yang bisa kita ubah lewat gaya hidup. Yang paling ditekankan itu, pertama, menjaga berat badan yang sehat. Buku itu jelasin gimana kelebihan lemak tubuh, apalagi lemak perut itu ya, lemak visceral, itu signifikan banget naikin resistensi insulin. Bahkan nurunin berat badan sedikit aja, sekitar 7-10% dari berat awal buat yang overweight atau pradiabetes tentunya setelah konsultasi dokter ya, itu terbukti bisa ningkatin sensitivitas insulin secara berarti. Oke, berat badan. Itu yang pertama. Terus apa lagi? Kedua, perhatikan asupan minuman. Nah, ini sering kelewat nih. Minuman manis kayak soda, es teh manis, kopi pakai gula banyak, atau sirup, bahkan jus buah kemasan. Jus kemasan itu seringnya seratnya hilang, gulanya tinggi, terkonsentrasi, itu bisa bikin gula darah dan insulin melonjak drastis. Buku ini nyaranin air putih, teh tawar, kopi tawar aja sebagai pilihan utama. Alkohol berlebih juga disebut bisa ganggu metabolisme gula. Minuman manis ya. Oke, lanjut. Ketiga, tetap aktif secara fisik. Olahraga itu bukan cuma bakar kalori buat bantu kontrol berat badan loh. Aktivitas fisik itu secara langsung bantu sel otot nyerap glukosa dari darah. Bahkan kadang tanpa perlu banyak insulin. Dan bikin sel tubuh jadi lebih sensitif sama insulin yang ada. Rekomendasi umumnya ya kombinasi latihan aerobik sama latihan kekuatan. Sip. Olahraga. Keempat. Keempat, prioritaskan makanan kaya serat. Sumbernya kayak sayuran, buah utuh ya, bukan jusnya, terus kacang-kacangan, biji-bijian utuh. Itu kaya serat. Serat itu bantu memperlambat penyerapan gula ke aliran darah. Jadi nggak bikin gula darah dan insulin melonjak tajam habis makan. Plus, bikin kenyang lebih lama, jadi bantu ngelola berat badan juga. Serat ya. Terakhir. Kelima, batasi asupan garam, natrium.
Ini mungkin kedengarannya nggak langsung nyambung ya, tapi buku itu ngaitin konsumsi garam berlebih sama peningkatan risiko tekanan darah tinggi. Nah, tekanan darah tinggi sendiri itu faktor risiko independen buat diabetes tipe 2, dan juga nggak bagus buat kesehatan pembuluh darah otak kita. Wah, ini kan pilar-pilar gaya hidup sehat yang sering kita dengar ya. Tapi pas kita paham mekanismenya lewat lensa diabetes otak di bab 4 ini, gimana pilihan makanan, minuman, aktivitas kita bisa langsung ngaruh ke enzim ID, ke numpuknya oligomer, kesehatan sel saraf. Ini ngasih motivasi sama urgensi baru yang luar biasa sih. Terus, gimana soal faktor resiko yang nggak bisa kita kendalikan? Apa buku itu bahas juga? Iya, buku itu juga realistis kok. Mengakui ada faktor-faktor yang di luar kendali langsung kita, tapi tetap penting buat disadari. Biar kita bisa lebih waspada dan proaktif sama faktor yang bisa dikendalikan. Ini termasuk usia. Ya, resiko diabetes tipe 2 dan juga Alzheimer secara umum kan meningkat seiring nambahnya usia. Proses penuaan alami bisa ngaruh ke sensitivitas insulin dan mekanisme perbaikan sel. Usia ya? Terus Etnisitas. Beberapa kelompok etnis, mungkin karena faktor genetik atau bisa juga lingkungan sosial ekonomi, punya prevalensi diabetes tipe 2 yang lebih tinggi. Tahu ini bisa jadi penanda buat lebih waspada aja. Oke, ada lagi. Riwayat keluarga atau genetik. Kalau punya orang tua atau saudara kandung kena diabetes tipe 2, resiko kita ningkat lumayan signifikan. Sama juga ada faktor genetik kayak gen APO4 yang udah diketahui ningkatin resiko Alzheimer. Dan beberapa penelitian mulai ngaitin gen itu juga sama metabolisme otak. Bab 4 mungkin nyinggung ini juga. Tahu riwayat keluarga itu penting, bukan buat pasrah ya, tapi justru buat lebih termotivasi lagi jalanin gaya hidup sehat sebagai pencegahan. Oke. Jadi pesan utamanya seperti yang ditekankan di bab 4 Brain Power itu ya. Meskipun kita bawa kartu genetik atau masuk usia tertentu, permainan kesehatan otak ini sangat dipengaruhi sama cara kita mainin kartu gaya hidup kita sehari-hari. Bener gitu ya? Tepat sekali, itu dia inti pesan yang paling memberdayakan dari konsep diabetes otak ini. Gagasan bahwa fungsi kognitif kita, risiko kita kena penyakit kayak Alzheimer, itu mungkin terkait erat banget sama cara tubuh kita proses makanan dan energi yang kita makan tiap hari. Itu nempatin fokus kembali ke kekuatan pilihan kita. Ini bukan lagi sekedar soal lingkar pinggang atau angka gula darah buat kesehatan fisik aja, tapi ini investasi langsung krusial buat kejernihan pikiran kita, memori kita, fungsi otak kita di masa depan. Setiap pilihan makanan sehat, setiap langkah aktif kita, itu tindakan melindungi otak secara langsung. Oke, yuk kita rangkum temuan kunci dari bab 4 Brain Power yang udah kita diskusikan ini. Poin paling pentingnya adalah adanya bukti dan mekanisme yang nunjukin potensi hubungan yang kuat banget antara kesehatan metabolisme kita, terutama cara tubuh dan otak kita pakai insulin, dengan risiko kena Alzheimer. Konsep diabetes otak atau diabetes tipe 3 ini, ya meskipun mungkin masih terus diteliti ya, tapi ngasih kerangka berpikir yang kuat banget buat mahamin koneksi ini. Bener. Dan pemahaman ini secara langsung ngegarisbawahi kenapa jaga kadar gula darah stabil, ngelola berat badan secara sehat, dan gerak aktif teratur itu jadi intervensi yang fundamental banget. Manfaatnya jauh lebih luas dari sekedar cegah diabetes tipe 2 atau penyakit jantung. Ini strategi inti buat melihara infrastruktur energi otak kita, melindunginya dari proses degeneratif yang mungkin dipicu disfungsi metabolik, seperti hipotesis di buku itu. Dan yang paling penting dari semua ini, seperti yang Anda bilang tadi ya, pengetahuan ini tuh ngasih kita kekuatan. Kita mungkin nggak bisa ubah usia atau gen kita. Tapi, bab 4 buku ini dan penelitian di baliknya nunjukin kalau ada area pengaruh yang gede banget yang ada dalam kendali kita. Tepat. Ngelola apa yang kita makan, milih makanan utuh, rendah gula tambahan dan karbohidrat olahan, kaya serat dan nutrisi. Terus jaga berat badan di kisaran sehat, serta mastiin kita cukup gerak tiap hari. Ini bukan lagi sekedar saran kesehatan umum loh. Berdasarkan gagasan diabetes otak ini langkah-langkah proaktif yang secara mekanistik bisa ngaruh ke proses biokimia di otak kita. Bisa ngurangin beban ke enzim ID, bantu bersihin oligomer bahaya tadi, dan jaga sel-sel otak kita tetap bertenaga dan sehat. Ini pesan pemberdayaan yang kuat banget menurut saya. Nah, sebagai penutup diskusi kita yang mendalam tentang bab 4 Brain Power ini, mari kita sisakan satu pertanyaan buat Anda renungkan.
Kalau benar kesehatan jangka panjang otak kita itu nyambung banget sama cara tubuh kita, termasuk otak itu sendiri ngolah bahan bakar dari makanan yang kita makan tiap hari, perubahan spesifik apa, sekecil apapun itu, dalam rutinitas harian Anda, mungkin terkait makanan, minuman, atau aktivitas fisik, yang bisa Anda mulai implementasikan hari ini juga, sebagai investasi nyata buat kesehatan kognitif Anda di tahun-tahun mendatang. Coba direnungkan ya.